Oke, bangkitnya macan Asia bikin media asing dan media benua biru Eropa mulai gempar dengan kebangkitan dari timnas Indonesia yang sudah berkiprah untuk lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun juga di sini jangan terlena dan jangan pula cepat puas. Tantangan di depan jauh lebih berat. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak ketiga. Dengan begitu, tentu euforia ini membuat seluruh rakyat Indonesia senang karena langkah ke pentas putaran final kian mendekat pada Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ketiga nanti ada 17 negara yang akan bersaing dengan timnas Indonesia, semuanya 18. Jadi dibagi dalam 3 grup, sedikitnya ada 3 lawan berat yang berpotensi bersua Indonesia, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Iran. PR penting dan sorotan tajam pandit sepak bola adalah lini depan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam formasi 3-5-2 yang ST terapkan, dua tombak yang mendapat kepercayaan guna mendulang banyak gol adalah Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Namun, dua naturalisasi tersebut gagal menjalankan tugas dengan baik sampai harus ditarik keluar pada menit ke-63 dan 84. Namun sebenarnya para pengamat dan para pecinta sekaligus fan dari sepak bola berharap bahwa timnas Indonesia di bawah era Sintayong di sini memainkan dengan formasi 4-3-3 karena kedalaman dari skuad timnas Indonesia untuk saat ini sudah cukup mumpuni dan sudah lengkap. Maka dengan formasi 4-3-3 timnas Indonesia untuk formasi skema tiki taka dari di kaki ke kaki menyerang dan bertahan, timnas Indonesia tentu akan semakin gacor dan semakin gerang dalam bertahan maupun dalam menyerang. Untuk pertandingan kemarin ketika menggilas Filipina setelah tumbang 0-2 juga dari Irak, di sini ada sosok penting Nathan Joe sebagai jenderal lapangan. Namanya tenggelam di balik selebrasi Tom Haye dan Rizky Ridho, padahal tak banyak yang tahu kalau Nathan lah aktor penting di balik 2 gol kemenangan timnas Indonesia pada menit ke-32 dan 56. Bayangkan kalau Nathan tak memberikan assist kepada Tom Haye dan Rizky Ridho, ceritanya bisa jadi lain. Sosok Nathan yang tak banyak bicara itu kembali masuk dalam starting 11 Sintayong. Sebentar bentuk kontra Irak, pemain Swansea City itu yang dipinjamkan kepada SC Heerenveen bermain di tengah bersama Tom Haye. Keduanya menjadi motor serangan yang dipotong dua sayap Calvin Verdong dan serta Asnawi Mangku Alam. Penjagaan ekstra ketat yang dilakukan back Filipina terhadap Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun membuat Nathan beberapa kali mengambil inisiatif untuk melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Kerja keras dari Nathan berbuah manis saat Tom Haye berhasil memecah kebuntuan usai menerima assist manis pemain berusia 22 tahun itu, yaitu Nathan. Nathan kembali melakukan hal yang sama kepada Rizky Ridho. Tendangan bebas Nathan dengan tepat mengarah kepada Rizky Ridho dan tanpa ampun bola langsung menghujam ke gawang Kevin Mendoza dari kiper Filipina. Sepanjang laga grup F, Nathan di sini nyaris tak pernah absen. Ia hanya absen saat bertandang ke Filipina pada November 2023 yang berakhir imbang 1-1. Dalam laga lainnya, Nathan selalu jadi starter dengan torehan 3 assist. Gol cepat yang diharapkan rakyat Indonesia tak tersaji di menit-menit awal laga. Timnas Indonesia harus menunggu cukup lama untuk melihat tim kesayangan unggul lebih dulu. Kemudian memasuki di menit ke-32, penantian panjang berakhir sudah. Tembakan kelas dunia Tom Haye dari luar kotak penalti membuat tribun penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, termasuk Presiden Joko Widodo, bersorak kegirangan dan memberikan aplaus ataupun apresiasi. Kemudian di sini sosok penting dari Profesor Tom Haye. Tom Haye memang super oke bersama Nathan Joe. Ia menjadi konduktor serangan tim Garuda. Variasi serangan via umpan pendek 1-2 sentuhan membuat lini belakang Filipina kerap kelimpungan. Tom Haye juga hadir di lini belakang setiap kali jantung pertahanan Indonesia diganggu penyerang Filipina.
Sebentar kemudian ia sudah berada di tengah lagi untuk membagikan bola ke semua sisi serangan Indonesia. Dalam laga kemarin saat melawan Filipina, Tom Haier sini tak tergantikan sepanjang pertandingan. Itu bukti kalau gelandang berhati baja ini sosok yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Tom Haier memang hanya tampil dalam 3 penampilan dari 5 laga kedua grup F, hanya saja kontribusinya yang sangat besar jelas tak terbantahkan. Ketika Indonesia menggiling Vietnam 3-0 misalnya, ia menyumbang sebiji assist yang mampu dimaksimalkan dengan sangat sempurna oleh Jay Ises. Kemudian yang ketiga di sini ada pentingnya pertahanan tangguh dari seorang Jay Ises. Jadi timnas Indonesia itu sangat beruntung punya bek tengah sekaliber Bang Jai. Kehadiran defender yang musim depan bertarung di Serie A 2004-2025 bersama Venezia itu membuat kawasan Asia Tenggara dan Asia ketar-ketir. Dari 3 laga yang dilakoni bersama timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jay Ises menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dalam 3 laga. Ia berhasil mencetak 1 gol saat menggilas Vietnam yang berakhir dengan kemenangan telak 3-0. Jay Ises di sini hanya absen kontra Irak karena bek tengah itu berjuang membela klubnya yaitu Venezia dalam misi lolos ke kasta tertinggi Italia musim depan. Kemudian ia kembali bergabung jelang bentrok kontra Filipina. Kehadiran Bang Jai membawa harapan besar bagi rakyat Indonesia. Mengingat bek jangkung yang masih berusia 24 tahun itu sosok pemain berpengalaman yang memiliki skill di atas rata-rata pemain biasa. Kehadiran Jay Ises membuat Hernando Ari semakin tenang dan aman berdiri di bawah mestar gawangnya. Jay Ises bahkan nyaris mencetak gol ketika jika saja bola yang ditanduknya tak membentur gawang Filipina. Jadi bisa saja di babak pertama banyak yang menilai bahwa tim Indonesia harusnya mencetak 5 gol saat kontra Filipina. Namun sayangnya timnas Indonesia mendapatkan 2 gol saja. Alhasil dengan kemenangan itu, timnas Indonesia tetap kokoh di posisi kedua di grup F dengan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun formasi itu masih terbilang bukan jelek ya, masih terbilang ya begitu seperti itu. Walaupun permainannya yang diharapkan oleh pemain dari pecinta dan pengamat dari sepak bola Indonesia memainkan dengan kaki ke kaki yang sangat cantik, tetapi entahlah ataupun kondisi rumput yang begitu jelek di SUGBK kemarin, maka dengan begitu keputusan untuk memilih ke stadion lain di round 3 nanti maka ada di tangan PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Oke sahabat-sahabat Garuda, sampai di situ untuk pernyataan kali ini. Jangan lupa di komentari, ditanggapi di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan share video ini dan di subscribe. Salam olahraga. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.